RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL, kembali lagi bersama Kameliana Ren dan juga kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Seperti biasa, Sobat RCL di Kabupaten Sukabumi ini identik dengan wilayah-wilayah yang memang luar biasa luasnya dan juga tak kalah berprestasi, Sobat RCL. Dan salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi tepatnya ada di wilayah Kecamatan Sukabumi. Ini ada desa yang dekat dengan tempat-tempat wisata pokoknya ya. Ada desa Sudajaya Girang yang sangat berprestasi sekali karena berhasil meraih peringkat ketiga pada tata kelola aset desa terbaik nih. Ini sudah ada Pak Kades juga di sini. Ada Bapak Edi Juarsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Saking sibuknya tapi juga masih bisa berkesempatan ya untuk berbincang dengan kita di sini. Dan sahabat RCL, kita akan berbincang dengan Pak Kades Edi terkait dengan penerimaan peringkat prestasi desa sendiri, terutama dalam tata kelola aset di desa Sudajaya Girang. Pak, boleh diinformasikan nggak sih Pak ke masyarakat ataupun juga ke wilayah desa yang lainnya, karena ini merupakan suatu suatu referensi juga dan juga suatu prestasi juga yang dibanggakan. Mudah-mudahan bisa menjadi percontohan juga untuk desa wilayah lainnya. Pak, ini tentang tata kelola aset desa. Nah, sebenarnya tata kelola aset desa itu seperti apa sih Pak? Ya kan gini, aset desa ini kan kalau dilihat dari sisi regulasi kan ada aset tetap dan aset tidak tetap. Justru hari ini kita tentang pengelolaan aset desa itu mengacu kepada regulasi yang ada sebetulnya. Mengacu kepada regulasi yang ada bahwa kita disesuaikan apapun bentuk pengelolaan aset desa itu dengan regulasi yang ada. Jelas ya, kalau kita lihat kan hari ini kita tentang pengelolaan aset itu ya salah satunya bahwa aset tetap ini hari ini tetap itu menjadi milik desa yang itu tidak bisa dialihkan ke pihak manapun. Karena itu punya desa ya. Punya desa. Termasuk kan hari ini menjadi salah satunya aset tidak tetap itu punya beberapa kendaraan bermotor, punya ambulan juga. Yang notabene itu ambulan sebetulnya bukan dari dana desa, Mbak. Kita ambulan itu dari swadaya masyarakat. Ambulan itu dari swadaya? Dari swadaya masyarakat. Kita sebelum dana desa digulirkan, kita sebetulnya 2013 sudah punya ambulan. Nah itu kan hari ini jadi aset desa juga gitu. Memang hari ini kalau dari sisi pembelanjaannya kita menggunakan dari swadaya, termasuk gitu dari salah satu CSR perusahaan juga. Kebetulan kita punya hari ini yang sangat peduli Bumi Slabintana atau BIP lah. Bumi Indah Slabintana hari ini itu salah satu CSR dari mereka. Malah hari ini kita pun dapat hibah lahan seluas 400 meter persegi yang digunakan hari ini untuk sarana olahraga, tapi khusus untuk masyarakat RW 7 ya, dikelola oleh warga RW 7 tapi penggunaannya untuk seluruh masyarakat yang ada di desa Sudajaya Girang. Itu salah satu CSR juga, jadi aset juga buat kita. Jadi udah aja aset desa juga. Jadi aset desa kita udah bikin akta hibahnya hari ini. Akta hibah udah terbit. Ya itulah mungkin hari ini kalau dilihat dari pengelolaan aset desa kita mengacu ke regulasi yang ada aja. Intinya jangan sampai aset desa ini berkurang, tapi bertambah harus, gitu kan itu aja. Jangan berkurang. Jangan berkurang, bertambah harus. Meskipun hari ini kan kalau bertambah itu sebetulnya hal-hal yang agak impossible ya. Tapi kalau kita berusaha ya, contohlah kami hari ini dengan kondisi lahan tanah yang hari ini kalau dari sisi ekonomis lah, kita punya tanah bengkok itu kan di luar Sudajaya Girang, termasuk hari ini di Sudajaya Girang. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dan upaya ketiga kita jadi tambah juga. Meskipun dari sisi luasan ya tidak terlalu signifikan, tapi sangat bermanfaat hari ini, gitu, Pak. Berarti memang di tata kelola ini aset ini dikelola dengan baik ya, meskipun berasal dari CSR perusahaan swasta, tapi juga karena sudah dihibahkan ke desa menjadi aset desa. Jadi aset. Nah kemarin kan Sudajaya Girang ini terpilih menjadi salah satu peringkat ya di dalam tata kelola aset. Nah bagaimana sih Pak tata caranya sendiri, terutama untuk desa Sudajaya Girang dan juga ini menjadi pembelajaran juga untuk desa lainnya Pak. Boleh diberikan nggak sedikit ilmunya? Bagaimana sih tata cara mengelola aset yang baik terutama di desa Sudajaya Girang ini Pak? Kan gini, dilihat dari SOTK, struktur organisasi kepemerintahan kan ada bidangnya ya. Ada yang mempunyai tugas dan kewenangannya untuk mengelola aset desa ini ya. Salah satunya tadi ada bidang Kesra, ada bidang aset desa juga di sana. Intinya gini, tadi seperti saya sampaikan kita mengacu ke regulasi yang ada bahwa aset desa ini
kita harus diadministratifkan secara tertib, dibukukan, dicatat dan diberikan nomor. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang paling penting kan gini, kita punya meja berapa itu kan harus ada nomor. Kita punya laptop berapa harus ada nomor. Kita punya ATK sekecil apapun kita harus dinomorkan. Itu intinya kita ditertibkan dari sisi administratif. Jadi kalau hilang ballpoint satu aja, kan nomornya sudah ada jadi kelihatan, gitu karena kita hilang meja satu aja atau kursi satu aja kan kelihatan. Soalnya kan gini, kita ada nomor inventarisir desa nih, nomor inventarisir aset desa. Itu kalaupun nggak ada itu jadi kelihatan sih Pak. Minimal gini, kita dari sisi pengadministrasian aja yang hari ini kita harus tercatat intinya gitu. Insya Allah sih kalau tercatat Bang, mungkin kalau hilang aja bisa terdeteksi kan gitu. Itulah intinya gitu. Oke, berarti memang ini membutuhkan juga SDM yang berkualitas pastinya Pak. Iya, intinya gitu. Apalagi hari ini dengan sistem digitalisasi kan. Mungkin kalau dulu pencatatan aset itu manual, kita ditulis di buku, tapi hari ini kan selain manual, sebab kenapa? Tetap yang namanya digitalisasi juga ada errornya juga kan. Kadang file kita itu dengan disimpan di laptopnya kena virus atau laptopnya hilang kan tetap aja. Jadi hari ini saya instruksikan ke perangkat desa tentang pencatatan aset ini, selain secara digital, manual pun harus. Manual pun harus. Itu maksudnya gini, untuk jaga-jaga. Kan gini, laptop hilang kan atau rusak atau itu kan pasti data hilang semua. Tapi kalau tercatat secara manual, minimal kita ada catatan tertulis yang hari ini bisa dipertanggungjawabkan, itu aja sih. Oke, berarti memang kalau dari segi kearsipannya ini harus double ya, apalagi sekarang di era digital. Manualnya harus ada, tapi pengarsipan secara elektronik juga harus wajib, ada ya. Itu wajib. Oke. Sebab kan gini, laporan aset ini kan hari ini dengan sistem digital tuh kita misalkan nih desa punya aset sekian, itu kan hari ini dengan hitungan detik udah nyampe, nyampe, bukan kayak dulu kita pakai ojek dulu, pakai transport. Hari ini kan dengan sistem digitalisasi sekian menit hitungan detik udah nyampe. Nah itu mungkin kelebihannya sistem digital itu tentang pelaporan aset ini. Tetap aja tadi saya instruksikan, tetap pencatatan aset itu harus double hari ini. Selain manual, selain digital, manual pun itu diwajibkan juga. Oke Pak, berarti memang ini untuk tata kelola itu yang pertama adalah memang seperti Bapak tadi informasikan bahwa kita tuh harus mencatat setiap aset, dikasih nomor juga, lalu juga diarsipkan ya Pak data-data tersebut baik itu secara manual maupun secara elektronik. Nah Pak, setelah kemarin kan Desa Sudajaya ini beberapa kali juga ada prestasi-prestasi yang diraih lah Pak. Nah ada target tersendiri nggak sih Pak, terutama untuk Desa Sudajaya Girang dalam meraih prestasi-prestasi, apalagi untuk menjadi percontohan bagi wilayah lain ataupun juga yang terbaik bagi masyarakat yang ada di sini Pak? Ya, kalau target pasti ada ya Pak ya. Setelahnya gini, apalagi hari ini daerah Sukabumi Utara ini ke depan jadi daerah agrowisata. Ya mungkin ke depan kita mengoptimalisasikan badan usaha milik desa. Kebetulan hari ini kita sudah ada rencana di 2025 ini bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada tentang pengembangan wisata ke atas Bang. Soalkan gini, itu berimbas juga ke pengembangan UMKM ke depannya. Nanti mungkin sebab salah satu misi kita hari kan BUMDes yang terintegrasi dengan UMKM di bawahnya. Meskipun hari ini kita mempunyai kegiatan ada beberapa UMKM yang di bawah BUMDes juga, tapi tidak maksimal sampai hari ini. Tapi insya Allah dengan pengembangan wisata agro ke atas, kita mungkin ada kegiatan-kegiatan usaha yang bisa meningkatkan dari sumber pendapatan desa itu sendiri. Ya salah satunya badan usaha milik desa ini mungkin kita akan ngelola dari ground camping, pengembangan UMKM, termasuk rest area. Yang hari ini ya mudah-mudahan ini bisa realisasi di 2025. Kita lagi komunikasi dengan beberapa pihak untuk pengembangan kegiatan wisata di atas Bang. Nah, soalnya kan gini, wisata di kita ini memang dari dulu kan sudah Jaya Girang terus sama Bintana ikon wisata. Betul sekali. Ikon wisata, tapi kita tidak bisa membodohi diri, tidak bisa membohongi diri, kenyataannya gitu ya. Jadi hari ini kita masuk ke area wisata. Hari ini rata-rata wisata di atas dikelola secara personal, secara pribadi. Kalau secara pribadi kan mereka secara matematika, cara ekonomis harus berhitung juga. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan beberapa rekan hari ini kita mempunyai beberapa rekanan ke depan yang bisa diajak kerjasama untuk pengembangan agrowisata, terutama kita konsen dengan salah satu kelompok tani di atas
ini sebetulnya kelompok tani penggarap, Mak. Jadi para petani di atas ini hari ini mereka menggarap lahan-lahan tanah negara bebas, ex PT PNHGU yang notabene hari ini mungkin sekitar 200 petani di atas itu, ya pengembangan tentang nanti holti dan flori di atas. Kan itu jadi sumber wisata juga ke depan, yang insya Allah lah. Mungkin ada kegiatan-kegiatan usaha lain. Ya salah satunya mungkin nanti dikolaborasikan, dikerjasamakan sama BUMDes gitu sih. Dan ini menjadi salah satu rencana yang sangat baik sekali, terutama ini ada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya Pak ya. Oke Pak, terakhir Pak, pesan dan harapan Bapak sendiri terutama bagi pemerintah daerah dan juga bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Sudajaya Pak. Intinya kan gini Mbak. Terus terang, perangkat desa termasuk kami kepala desa itu terlahir bukan dari sebuah basic edukasi yang jelas, yang notabene spesifikasi mengurusi desa. Latar belakang kita itu kan macam-macam ya. SDM kita tuh hari ini awalnya itu terlahir dari berbagai macam latar belakang. Justru saya ingin hari ini ada pembinaan secara khusus. Meskipun hari ini terus terang pembinaan dari tingkat kecamatan, ya mungkin atas instruksi Pak Bupati hari ini pun sering berlanjut. Tapi kalau dibilang maksimal ya maksimal, kalau dibilang enggak pun ya enggak. Tapi hari ini terasa sih intinya peningkatan pembinaan dari pemerintah daerah sebagai yang punya kewenangan dan kewajiban untuk membina desa hari ini mungkin lebih ditingkatkan, Mbak. Sebab tadi kata Mbak betul, hari ini SDM kita itu harus lebih meningkat, bukan stagnan dalam satu sisi ya gitu, dalam satu posisi. Tetap kita dari sisi SDM, apalagi dengan perkembangan zaman hari ini, perkembangan teknologi. Hari ini mungkin karena manakala perangkat desa tidak ngerti IT, ketinggalan zaman sebetulnya hari ini udah mesintik kan, udah kita museumkan semua kan ya. Tetap digitalisasi era teknologi hari ini kita harus memahami. Ya, intinya itulah. Terus kami pun hari ini mengakui kami ini hari ini mungkin kurang, tolonglah dari sisi pengawasan. Coba nih, kita ramai lihat di medsos bahwa hari ini banyak kepala desa yang tersangkut dengan kasus-kasus yang hari ini dengan dana desanya, malah kan kalau lihat mau gantung saja kepala desa. Tapi kan tidak semua itu, tidak semua itu. Ya mungkin hari ini saya selaku kepala desa menyadari kami pun sangat lemah, kami pun banyak kekurangan. Tapi tolonglah hari ini kekurangan kami ini mungkin jadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Jadi jangan kekurangan kami ini dijadikan kambing itu. Tapi kan tolong kami merasakan hari ini, kami merasakan bahwa kami ini terlahir bukan dari sebuah pendidikan yang notabene mungkin memahami tentang organisasi desa. Apalagi hari ini kan desa itu ngejelimetnya bukan Mbak tahu sendiri kan, kita dinanungi itu oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri. Bahkan hari ini pun mungkin beberapa kementerian itu ikut juga membina kita. Mereka pun hari ini mengeluarkan beberapa regulasi kan, yang notabene harus regulasi itu harus kita terapkan semua. Kita harus sinkronkan semua, kita harus menerapkan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, termasuk dari Kementerian Desa itu sendiri. Yang secara pemahaman kami hari ini kan kalau dilihat bukan praktisi hukum, kita tidak mengerti bahasa hukum kan, kita awam. Sementara kita harus terapkan. Tapi insya Allah lah kami hari ini mungkin dengan instruksi dari Pak Bupati harus terus belajar, terus memahami apa regulasi yang digulirkan di desa. Insya Allah kalau kita sedikit banyak memahami regulasi, ya mungkin hal-hal yang tadi diasumsikan masyarakat bahwa kepala desa hari ini menyalahgunakan anggaran, saya rasa mereka akan paham sih, akan paham. Intinya itu aja. Oke sih, keren banget. Dan terima kasih Pak Kadis sama. atas waktunya juga, dan mudah-mudahan Desa Sudajaya Girang ini bisa meraih prestasi kembali, terutama dalam segi tata kelola aset, baik aset ataupun keuangan juga. Dan ini menjadi salah satu bukti sahabat ACA dan juga masyarakat Kabupaten Sukabumi bahwa di desa ini tidak hanya melulu seperti Bapak tadi bilang bahwa sekarang tuh isu-isunya terkait dengan anggaran-anggaran desa, tapi di desa sendiri juga ada tata kelola aset maupun keuangan yang memang dikelola oleh desa dengan baik. Contohnya seperti Desa Sudajaya Girang ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya, dan juga sahabat ACL terima kasih atas kebersamaan kita. Nanti kita ketemu lagi. Kami Narin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.